wabarakatuh. Oke bro, hari ini hari Senin ya bro. Lumayan hari Senin nggak begitu padat dan ramai. Dan gue berada di depan workshop SKR Exhaust. Tapi kali ini gue bukan mau ngebahas soal review knalpot yang ada motor di sini ataupun yang sudah jadi. Tapi gue akan mungkin akan ngebahas soal hasil garapan atau hasil produksinya dari SKR, karena ada beberapa bukan komplain sebenarnya sih ya, mungkin buat mereka komplain ya, bahwa knalpot atau leheran produk SKR itu karat. Cuman seperti apa karatnya dan bagaimana prosesnya nanti teman-teman bisa lihat di video yang setelah ini ya. Dan kita akan bahas sama Bang Breu juga, dan juga proses pengelasannya untuk lebih lanjutnya akan lebih ada di video berikutnya. Dan jangan di skip ya, karena video ini, setelah video ini nggak gue skip saat atau wawancara dengan tanya-tanya sama Bang Breu gitu ya. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa ya, saksiin video ini sama-sama ya. Bang Breu lagi sibuk bro, lagi kelas dia, lagi ngejar setoran dia. Nah oke bro, sedikit ke edukasi atau informasi buat teman-teman yang baru pertama kali beli knalpot standar racing maupun yang racing, atau buat teman-teman yang baru main motor nih ya gitu. Jadi gue sedikit kasih info aja nih. Dan ada beberapa juga yang menurut dia komplain gitu. Tapi buat kita sebenarnya bukan komplain atau bukan bahannya jelek atau gimana ya, tapi itu adalah sebuah proses ya. Contohnya kayak gini bro, ini pipa bro ya, ini pipa polos bening putih gitu kayak gini nih ya gitu. Tapi kayaknya ini kameranya agak buram, bentar bro, gua lap dulu bentar ya. Nah udah bening kamera bro. Dan ini ada pipa potongannya buat las cacingan gitu. Dan ini gue informasiin, ini warnanya putih bening ya bro. Nih, kayak model-model chrome gitu. Ini belum kena las, masih bawaan dari pabrik atau bawaan dari produsen pipa ya lah ya. Nah ini banyak potongan ini semuanya sama warnanya. Dan ini ada pipa leher atau pipa yang sudah dicantum atau sudah ditempel-tempelin lah istilahnya begitu bro ya, bahasa gampangnya gitu ya. Ini sesuai bentuknya dibikin cantuman seperti ini, jadi biar nempel ini dicantum gitu. Mungkin teman bisa lihat nih. Nah ini ada yang warna kuning. Nah ini warna kuning. Ini cara menempelkan besi dengan besi gitu ya. Ini bahannya stainless ya, boleh 1,2, bahannya stainless. Nah ini cara penyambungannya seperti ini. Jadi disambung dulu dengan titik las titik ini ya, namanya cantum ya bro. Nah, nanti akan dibentuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau sesuai dengan tipe leher knalpotnya. Nah ini disambung-sambung gini bro. Ini banyak nih bro ya, banyak nih ya. Ini sudah cantum semua, ini juga cantum gitu ya. Dan yang sudah dilas itu hasilnya akan seperti ini. Udah disambung semua dan dilas, itu hasilnya akan seperti ini. Kenapa warnanya bisa berubah ya bro ya? Ayo ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu silahkan komen aja di komentar gitu ya. Ini karena proses penyambungannya dengan las argon atau lastik ya. Untuk bahan stainless itu pakai lastik atau las argon. Dan ini karena hawa panas lasnya gitu, jadi pipa ini akan berubah warna. Nah nanti kita lihat sama-sama ya, Bang Breu yang lagi ngelas di situ ya, hasilnya seperti apa ya gitu. Nah ini adalah bukan karat ya bro, karena ada beberapa orang yang menyebutnya ini adalah karat gitu. Jadi buat teman-teman sendiri asumsikan teman-teman sendiri seperti apa kayak gimana. Cuman ini bukan karat bro, karena ini kena hawa panas dari pengelasan
gitu. Ini bukan karat, karena gini kita sambung dengan las argon atau las bahan stainless ya bro gitu. Jadi ada hawa panas itu akan melebar ke sisi pipa atas dan ke bawah gitu. Nah ini hasilnya penyambungan seperti ini bro. Nah nanti akan lebih jelasnya mungkin Bang Bro bisa jelasin. Ini proses penyambungannya seperti ini bro gitu ya. Jadi ini bukan karat ya, ini bukan karat, ini adalah proses penyambungan dari pipa bahan stainless. Beda lagi kalau beda bahan aluminium, bahan titan itu lain lagi, itu warnanya akan berubah. Dan kalau warnanya biru itu juga ada prosesnya lagi, bukan prosesnya kita biruin, ada yang proses bakar, ada proses celup ada. Jadi banyak macam prosesnya bro itu. Dan coba Bang Bro, nih ada di sini Bang Bro. Kenapa ini? Jadi ada salah satu Bang Bro. Ada beberapa sih. Jadi ini dibilang kuning-kuning ini karat Bang Bro. Nah, kalau Bang Bro gimana nih? Sebenarnya bukan karat ya bro. Jadi gua pakai bahannya 1,2. Jadi si ampere kalau kecil itu dia nggak mateng. Jadi kalau kita lihat ya di bagian dalamnya ada ini. Bro. Nih, jadi ada penjelasan langsung dari Bang Bro kenapa bentuk atau warnanya seperti ini ya. Itu ini adalah dari prosesnya. Nah, ini yang udah beberapa waktu mungkin bisa dilihat ya, ini udah lama ngelasan lama. Jadi si bahan ini asli 1,2 bro, bisa dilihat ya. Tuh 1,2. Jadi si material ini karena tebal, jadi gua nguber dalamnya juga mateng ya. Jadi sehingga walaupun diketok-ketok aja dia kuat ya bro. Dalamnya mateng ya, nggak cuma nempel luar aja tapi dalamnya mateng, bisa dilihatin ya. Luarnya dalamnya mateng ya bro. Nempel bro. Nempel. Jadi si ampere yang kita pakai di mesin ini ya, mesin ini masih baru, jadi ampernya gua gede ya. Ampere gede, ini picturan dan ini pemanas. Jadi kalau gua kecil ini nih bisa biru, bisa kuning banget. Cuma gua nggak mau kerugiannya karena ditanggung sama pembeli ya atau pemakai. Hasilnya ya Bang Bro ya. Jadi rawan patah ya bro. Jadi kalau misalkan ininya gede, dia emang agak gosong ya, tapi gue jamin dalamnya itu mateng. Oke, kayak gitu ya. Jadi di sini ada picturan nih, api di atas, api di bawah, pemanas ya. Jadi di sini juga ada frekuensi yang gue pakai di sini kan cepet ya. Lu lihat setelan mesin cepat, jadi dia tidak jadi nggak rawan patah, kelasannya lebih kerap. Cuma kerugiannya emang agak sedikit gosong ya pinggirannya. Seperti kalau kalian produk-produk dari luar itu yang bahannya tebal, itu nggak mungkin juga kalau bawah atas kelasannya itu mulus ya, pasti ada sedikit warna hitam dikarenakan bahan yang dia pakai 1,2 ataupun bahannya tebal, sama seperti gua kayak gini ya bro ya. Jadi gua nggak pernah bohongin kalian, dari mulai leher aja ya, leher gua 1,2 kayak gini, leher gua pakai ya bro ya 1,2. Di sini ini belum dibersihin 1,2. Jadi bahan-bahan yang gua pakai di sini 1,2, sehingga mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa produk yang pakai 1 mili atau 0,8 itu cukup berbeda jauh ya. Karena di sini gua pakai 1,2 sehingga ampere harus besar. Tapi yang kalau 1 mili atau 0,8 ataupun 0,7 mungkin cuma selewatan aja, seperti proses pengelasan seperti ini ya, selewatan aja deh udah mateng. Nah, api gua gede ya, tapi biasanya orang kecil ya, gitu ya. Jadi yang gua gunakan api gede, ampere gede, frekuensi tinggi. Jadi gua buat menghindari tingkat kerawanan untuk patah gitu ya. Seperti itu aja sih. Jadi kalau emang yang menyebutin karat atau gimana, boleh bawa ke sini aja. Kalau emang bahan gua karat, gua jamin itu bukan karat ya. Karena gua pakai asli stainless ya, bukan monel ya bro ya, atau bukan besi yang gua krum seperti itu. Jadi di bendingan di sini pun kita tebel ya, tebel nggak penyok ya bro ya. Ini bendingan yang kita pakai nggak penyok. Jadi gue jamin semuanya perfect di motor lo. Jadi buat lo yang udah berbelanja jangan khawatir ya, asal yang tertera di deskripsi. Kalau yang nggak tertera di deskripsi, nomor telepon ataupun nomor marketplace, kami tidak bertanggung jawab, seperti itu bro. Jadi di sini tebal, bahan ini juga tebal, dan semuanya ini juga 1,2 ya, nggak ada, cuma pelat aja gua.
pelat itu gua gunain 1 mili ya. Kalau nggak percaya kita lihat pelatnya, bro. Oke bro, kita lihat untuk bahan material untuk tabung silinser yang bahannya 1 mili. Ini plat 1 mili bro, boleh lu cek ya, 1 mili. Ini 304. Yang ini juga ada sedikit potongan nih yang sudah ini Harlan ya. Harlan ini 1 mili juga. 1 mili. Jadi gua nggak pakai bahan yang lebih tipis ya, atau 05, 07 atau 00 sekian lah. Ini bahan plat galvanis atau stainless? Ini stainless. Ini stainless. Ini bahan stainless ya bro. Ini bahan stainless semua. Ini galvanis. Ini galvanis. Nah, bahan silencernya gua pakai di sini 1 mili juga bro. Boleh dicek ya bro ya. Jadi kalau lu tekuk begini cukup lumayan keras kayak gitu. Ini bahan 1 mili. Jadi gua nggak pernah bohongin ya. Nggak pernah bohongin kalian. Plat stainless yang gua pakai 1 mili, bukan 08 atau 07 ya. Jadi banyak kalian yang tanya-tanya bahan pakai berapa, udah gua sering ocehin ya. Yang kedua gua saringan ada di sini gua pakai 3 macam. Di antaranya ada yang 1,5, 2 mili setengah dan 3 mili. Dan yang lagi ready nih 1 mili setengah ya, lubang 1 mili setengah. Sedangkan yang satunya lagi di sini ini 2 mili setengah. 2 mili setengah. Jadi dan yang 3 mili udah nggak nyetok di dalam kayak udah nggak nyetok ya, karena 3 mili itu hanya beberapa yang request saja kayak gitu. Jadi gua untuk saringan, kalian juga mungkin tukang knalpot di luar daerah jangan khawatir, kalau mau saringan tinggal WA aja di 0815 1394 3798. Nanti direspon sama admin kita ya. Buat kalian mungkin yang mau belanja selembaran atau bijian, eceran, mau beli saringannya doang, gampang bro. Kontak aja nomor tersebut ya. Kalau nggak dicek deskripsi bro ya. Jadi udah dipastikan kami nyata. Gua ada bengkelnya, tempat prakteknya ada seperti ini. Daripada kalian beli yang nggak jelas-jelas ya, yang nggak jelas terus komplainnya di mana, mau diperbaiki harus bayar lagi. Jadi jangan khawatir, ada gua masih hidup. Yang penting gua masih hidup dan panjang umur, sehat selalu. Buat orang-orang Indonesia ya, salam satu Korea. Lalu Bang Reo, belum kelar nih. Mimin mau lihat proses pengelasannya Bang Reo. Jadi kan dari yang bahan stainless masih putih itu bisa berubah warna kuning. Nah, coba praktekin Bang Reo. Oke, siap. Jadi yang apa yang udah dicantum Bang Reo? Itu yang dicantum. Ini ya. Ini bahan 1,2 ya, Bro. 1,2 bahan. Ini diameter 28. Terus ini juga 1,2 juga, diameternya 32 ya. Bisa dicek. Ini belum dilas semua ya? Belum dilas. Masih cantum-cantum ya? Baru dicantum. Nah, ada titik-titiknya itu ya, titik nih, titik mau dicantum. Dan ini mau dipraktek sama Bang Breu untuk penyambungan semuanya, las keliling dengan las argon. Gitu. Nah, ini prosesnya pakai takar. Bang Breu juga nyeting-nyeting lagi karena menyesuaikan dengan materialnya yang akan dilas. Jadi nggak asal langsung ya Breu. Nah teman-teman yang lagi lihat ini hati-hati ya, matanya baik-baik, jangan terlalu panjang banget ya, karena nanti bisa sakit. Dan begitu Breu. Dan proses pengelasannya itu harus pakai topeng dan juga kacamata hitam yang pekat. Oke, ini nggak gua las semua sengaja ya Bro, biar nggak ada rekayasa di antara kita. Nah, betul Bang Bro. Ya. Jadi satu yang udah dilas, satu lagi belum ya Bang Bro ya? Enggak, yang satunya juga nggak gua las. Nggak habis ya? Ya nggak dihabisin ya. Oke, bisa dicek ya. Nah ya. Jelas nggak? Oke, jelas. Sekarang, waduh, ini kayaknya bisa dilihat nggak Bro dalamnya Bro? Yang antara yang satu yang belum dilas sama yang sudah dilas bisa kelihatan nggak tingkat kematangan untuk bagian dalamnya? Nah, teman-teman bisa praktekkan sendiri ya, atau tulis kolom di kolom komentar deh.
Oke, untuk hasilnya sengaja yang ini nggak gua las dulu ya bro ya. Takutnya nanti ada apa ya, ada wah bohong itu katanya ya. Jadi inilah bro ya. Tuh, ini hasilnya hasil lasannya seperti ini. Di sini sengaja nggak gua lasin, di sini juga belum dilas. Jadi perbedaannya kalian bisa tahu ya dari dalam yang sudah dilas dan yang belum dilas, dan yang sama sekali belum dilas baru dicantum aja. Untuk bahan jangan khawatir bro, seperti ini ya, bisa dilihat 1,2. Di sini juga 1,2. Jadi gua nggak nyetok bahan yang lebih tipis dari standar produksi gua ya. Jadi makanya di sini harganya mungkin cukup lumayan tinggi atau mahal ya, dikarenakan bahan yang mungkin menyesuaikan dengan daya jual ya. Mungkin kalau kalian beli yang seperak 2 perak mungkin ya kayak gitu ya, bahkan ya ada plat juga yang tipis-tipis juga ya, yang penting jadi dan berbentuk knalpot. Tapi insya Allah gua nggak bakalan berbuat yang curang-curang ya bro ya. Jadi mudah-mudahan sih ini jelas ya, mewakili apa ya, beberapa pertanyaan di kolom komentar. Jadi jangan khawatir, gua tetap bertahan di 1,2 walaupun harganya lebih tinggi ya, dan tahun ini juga udah mulai naikkan ya bro ya. Karena bahan ya bro, bukan karena gua yang nyerakai, tapi enggak, karena bahan. Dan alhamdulillah oksigen dan angin pun kami udah dapat informasi sudah naik bahkan ya. Minggu kemarin ya itu naik 10% bos. naik 10%, lumayan juga ya bro ya, dari harga ayam jual ya. Ya tapi mudah-mudahan yang lainnya juga nggak ada kenaikan lagi bro ya, sehingga gua bisa fokus di harga yang sudah tertera. Oke bro, siap. Oke kalau gitu thank you bang bro. Sama-sama. Iya. Nah oke teman-teman semua, itulah dari penjelasan dari bang bro untuk proses pengelasannya bro, atau apa ya, hasil akhir dari las argon itu ya. Jadi ini bukan lagi namanya karat, oke, seperti yang dijelasin bang bro ya. Oke, dari gue itu aja. Jadi ini bukan karat, teman-teman bisa cek juga produk merek lain yang bahannya stainless, apakah dia seperti ini atau enggak hasil akhirnya. Kalau enggak ya berarti dia poles atau bahannya beda berarti bro. Oke, dari gue itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudut dulu, mudut ngaso.